Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Silvina Anggraini dengan NPM 24701120030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudulkan Depresiasi, Penurunan Nilai, dan Depresi. Materi ini kami ambil karena sangat penting membantu kita untuk memahami bagaimana perusahaan mencatat penurunan nilai aset agar laporan keuangan yang disajikan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk slide kedua, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, di sini ada agendanya. Untuk agenda pertama yaitu pendahuluan, peran aset tetap, dan kebutuhan pencatatan. Yang kedua, konsep dan estimasi, definisi depresiasi, umur manfaat, dan faktor pembatas. Yang ketiga, metode penyusutan, garis lurus, aktivitas, jumlah angka tahun, dan saldo menurun. Nah, untuk yang keempat, di sini ada penurunan nilai dan depresi, impairment dan alokasi sumber daya alam. Ini yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, praktik akuntansi dan rekomendasi. Dengan urutan pembahasan ini, diharapkan teman-teman dapat memahami materi mulai dari konsep dasar sampai penerapannya dalam akuntansi. Untuk slide ketiga, di sini untuk pembahasannya pendahuluan, ya masih pendahuluan. Mengapa pencatatan penurunan nilai penting? Dalam operasi perusahaan, aset tetap mendukung kapasitas produksi dan penyediaan layanan. Seiring waktu, nilai ekonomis aset menurun karena pemakaian, kemajuan teknologi, dan kondisi pasar. Pencatatan depresi, impairment, dan depresi memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai yang dapat dipulihkan dan informatif bagi pemangku kepentingan. Jadi, pencatatan penurunan nilai aset bukan hanya sebagai kewajiban dalam akuntansi, tetapi juga bertujuan agar nilai aset yang dilaporkan sesuai dengan manfaat ekonominya. Dengan begitu, informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nama saya Kurnia Damayanti, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada konsep depresiasi. Depresiasi adalah proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomisnya untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi. Umur manfaatnya, perkiraan periode pemakaian aset yang relevan untuk aktivitas usaha dapat berbeda dari umur fisik. Nilai sisa, perkiraan nilai yang tersisa saat akhir masa manfaat mempengaruhi beban penyusutan. Prinsip dasarnya adalah cocokkan beban dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan aset selama periode akuntansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa depresiasi bukan berarti aset kehilangan fungsi, tetapi merupakan proses mengalokasikan biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Oleh karena itu, penentuan umur manfaat dan nilai sisa sangat berpengaruh terhadap besarnya beban penyusutan. Faktor yang mempengaruhi umur manfaat. Yang pertama, pemakaian. Intensitas penggunaan dan jam operasi mempercepat atau memperlambat penyusutan. Dan yang kedua, supervision atau teknologi. Penggantian oleh teknologi baru mengurangi nilai ekonomis aset lebih cepat dari umur fisiknya. Lingkungan dan regulasi. Perubahan regulasi, lingkungan, atau keselamatan dapat membatasi kegunaan aset. Estimasi yang konservatif dan evaluasi periodik diperlukan agar tidak menyesatkan nilai tercatat. Artinya, umur manfaat aset tidak selalu sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemakaian, perkembangan teknologi, serta kondisi lingkungan atau regulasi. Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala agar estimasi umur manfaat tetap sesuai dengan kondisi aset. Saya Lutfiah Nurul Rahma Darajat, NPM 24701112034. Di sini slide 6, metode penyusutan, ringkasan, dan rumus. Metode garis lurus, biaya perolehan dikurangi nilai sisa, dibagi umur manfaat, sama dengan beban sama setiap periode. Sederhana dan umum digunakan. Kemudian, metode aktivitas atau unit produksi. Beban sama dengan biaya dikurangi nilai sisa, dikali unit atau total unit estimasi. Cocok untuk aset yang pemakaiannya berfluktuasi. Kemudian metode dipercepat, termasuk jumlah angka dari tahun dan saldo menurun. Beban lebih besar pada periode awal. Pemilihan metode harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset. Dari beberapa metode penyusutan tersebut, setiap metode memiliki cara perhitungan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki metode yang paling sesuai dengan karakteristik aset dan pola penggunaan aset tersebut, agar beban penyusutan yang dicatat dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nurul. Pada slide ini, kita akan membahas dua metode penyusutan, yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of years, digits, dan metode saldo menurun dan declining balance. Nah,
Kedua metode ini termasuk penyusutan yang memberikan beban lebih besar pada awal masa penggunaan aset. Pertama yaitu jumlah angka tahun, yaitu metode jumlah angka tahun menghitung penyusutan berdasarkan sisa umur ekonomi aset. Semakin awal tahun pengguna aset, maka beban penyusutannya semakin besar. Contohnya, jika umur ekonomis aset adalah 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3, 2, dan ditambah 1, yaitu 15. Pada tahun pertama, penyusutannya menggunakan 5:15 dari dasar penyusutan. Tahun kedua menjadi 4/15, lalu 3/15, serta seterusnya sampai tahun terakhir 1/15. Jadi, setiap tahun nilai penyusutan semakin kecil karena manfaat aset juga dianggap semakin berkurang. Kedua yaitu saldo menurun. Jika berikutnya adalah metode saldo menurun, berbeda dengan metode sebelumnya. Di sini menggunakan presentase penyusutan yang tetap, tetapi presentase tersebut dikalikan dengan nilai buku aset di awal periode. Karena nilai buku aset terus menurun setiap tahun, lalu semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Kesimpulan pada slide ini yaitu kedua metode ini sama-sama menghasilkan beban penyusutan yang lebih awal penggunaan aset. Bedanya metode jumlah angka tahun menggunakan perbandingan umur aset. Nah, sedangkan metode saldo menurun menggunakan persentase tetap terhadap buku aset. Slide selanjutnya yaitu penurunan nilai atau impairment. Berbeda dengan penyusutan yang terjadi secara normal setiap tahun, impairment ini terjadi ketika nilai aset tiba-tiba menurun sehingga nilai tidak lagi sesuai dengan yang tercatat di laporan keuangan. Adapun langkahnya yaitu langkah 1, indikator ARIS. Itu langkah pertama adalah mencari apakah indikasi penurunan nilai. Misalnya, harga pasar aset turun drastis, aset mengalami kerusakan, teknologi susah usang, atau perusahaan terus mengalami kerugian, sehingga aset tidak lagi menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan. Langkah kedua yaitu estimate recoverable, yaitu jika ada indikasi tersebut, perusahaan harus menghitung recoverable amount, yaitu nilai yang masih dipulihkan dari aset. Recoverable amount ini biasanya diperoleh dari nilai jual aset atau nilai manfaat yang masih bisa dihasilkan oleh aset tersebut. Selanjutnya yaitu langkah compare amount, yaitu buku ternyata lebih tinggi daripada nilai yang dapat dipulihkan, berarti aset mengalami impairment. Selanjutnya yaitu recognize loss. Langkah terakhir adalah mengakui kerugian penurunan nilai. Kerugian ini dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi dan sekaligus mengurangi nilai aset yang ada di neraca. Jadi, kesimpulan pada slide ini yaitu impairment adalah penyesuaian nilai aset ketika aset sudah tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar nilai yang tercatat. Tujuannya agar laporan keuangan menunjukkan nilai aset yang lebih realistis dan sesuai kondisi sebenarnya. Lalu presentasi slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Resteni dengan NPM 247011-2042. Di sini saya akan melanjutkan dan juga menjelaskan mengenai apa itu depresi. Jika depresiasi digunakan untuk aset tetap seperti gedung atau kendaraan, maka depresi digunakan untuk sumber daya alam. Maka depresi digunakan untuk sumber daya alam yang jumlahnya akan terus berkurang ketika dimanfaatkan seperti tambang, minyak bumi, gas, dan juga hutan. Biaya yang dialokasikan dalam depresi meliputi biaya perolehan, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, hingga biaya pemulihan lokasi. Metode yang biasanya paling sering digunakan adalah metode unit produksi, yaitu biaya depresi dihitung berdasarkan jumlah sumber daya yang berhasil diambil. Jadi semakin banyak sumber daya yang dieksploitasi, semakin juga besar pula depresi yang diakui. Selanjutnya kita lanjut ke slide 10, yaitu ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa depresiasi dan juga penurunan nilai
impairment, dan depresi merupakan 3 metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset, namun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Depresiasi digunakan untuk aset tetap, impairment digunakan ketika nilai aset turun secara signifikan, sedangkan depresi digunakan untuk sumber daya alam yang habis karena dieksploitasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi umur manfaat aset secara berkala, memilih metode penyusutan yang sesuai dengan kondisi aset, serta melakukan pengujian penurunan nilai apabila terdapat indikasi kerugian. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akurat, andal, dan juga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai depresiasi, penurunan nilai, dan juga depresi. Semoga materi kami disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan penurunan nilai aset dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.